wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Baiklah pemirsa, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian tafsir Al-Quran bersama dengan Kiai Haji Imam Sayuti Farid, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jarakan Pondok. Baiklah, saya masih mempersilakan untuk beliau ya. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajaluha naf'an ala ummatihi musarmada ajaluha naf'an ala ummatihi musarmada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang saya hormati, para pendengar yang ada di studio maupun yang ada di rumah, ingkang muga-muga panjenengan sedaya selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya akan meneruskan pengajian yakni surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, beribadahlah kamu sekalian, menyembahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang yang sebelum kamu. Moga-moga kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a wa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala tas'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yakni zat yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan langit sebagai atap bagimu dan menurunkan dari langit air yang lalu bisa mengairi tanaman, maka keluarlah buah-buahan, semuanya itu sebagai rezeki untuk kamu. Maka janganlah kamu sekalian menjadikan saingan-saingan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu sekalian mengetahui. Para miyarsa kakung saha putri wonten studio maupun wonten ing dalem ingkang kawula hormati, ayat ingkang nomor 21 niki adalah perintah dari Allah kepada umat manusia supaya menyembah kepada Tuhannya, yakni menyembah Allah, yang Tuhan Allah itulah yang menjadikan kamu, menjadikan manusia yang sekarang ini maupun menjadikan orang-orang yang sebelum generasi ini. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebelum ini kita telah membahas setidak-tidaknya 3 identitas manusia, yakni 1 muttaqun,
yang itu sama dengan mukminun yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian disusul menurunkan tentang kafirun pada surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Identitas ketiga ialah tentang munafikun yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Jadi 3 identitas: mukminun, kafirun, munafikun. Itulah sebabnya maka meskipun surat Al-Baqarah adalah madaniyah, tetapi di sini memakai lafal ya ayyuhan nasu yang terjemahnya wahai manusia. Berarti yang penting adalah dari segi kemanusiaannya, dari sisi posisinya sebagai manusia, yakni kalau dirinci ya sebagai identitas muttaqun maupun kafirun maupun munafikun, tapi semuanya itu oleh ayat ini diajak, ayo semula Anda kafirun, syukur lebih-lebih yang memang Anda adalah muttaqun, semula Anda adalah munafikun, kamu semua manusia, ayo menyembah kepada Tuhanmu. Ngaten maksudipun. Jadi mengapa ya ayuhan nasu yang umumnya di dalam kajian tafsir yen surat maupun ayat itu madaniyah, salah satu tandanya ialah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau surat atau ayat itu makkiyah, salah satu tandanya adalah ya ayyuhan nasu. Lah ini madaniyah kok ya ayyuhan nasu? Karena baik yang berasal usul kafirun, berasal usul munafikun, dipandang secara utuh mengenai identitasnya dia manusia, maka dibahasakan ya ayyuhan nas. Para pendengar yang saya hormati, di kajian awal saya sudah menyampaikan bahwa betapa selalu ada benang merah yang menghubungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ketika kita membahas identitas muttaqun, identitas kafirun, identitas munafikun, telah kita kaitkan benang merahnya dengan Al-Fatihah. Maka Al-Baqarah 21 ini pun mempunyai hubungan benang merah dengan Al-Fatihah, ialah salah satu poin di dalam surat Al-Fatihah sebagai umul kitab ialah tentang ibadah. Di Al-Fatihah sana itu ada lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Maka ayat ini unik. Al-Baqarah 21 ini semacam bayang-bayang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada Al-Baqarah 21 ini amat transparan. Jadi iyyaka na'budunya pada u'budu rabbakum, wa iyyaka nasta'innya pada alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, sampai alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Jadi Allah memberikan kenikmatan, namun juga Allah menyuruh supaya para manusia itu menyembah kepada Allah. Das itulah yang selalu saya anggap penting, menyambung benang merah atau relevansi atau bahasa tafsirnya munasabah antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sekali lagi, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang Tuhan itu menjadikan hamparan atau coro Jawane lemek nggih manggon nggo lungguh nggih mapan kanggene sira kabeh, dan juga Allah memberikan atap dalam kehidupanmu, yakni berupa langit. Ini kan kenikmatan. Menurunkan hujan, yang hujan itu lalu membuat menjadi penyebab kesuburan tanah. Dari tanah itu lalu keluar hasil-hasilnya, yang dalam surat 22 dibahasakan samarot, buah-buahan. Ini tentu contoh
yang Allah terang-terangan pada ayat ini, rizqol lakum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjelma di dalam surat Al-Baqarah 21 maupun 22. Para pendengar sidang ingkang para pamirsa ingkang kawula hormati, sedayanipun ada ayat lain di dalam surat Ghafir ayat 64 yang juga semakna dengan ayat ini. Allahul ladzi ja'alal arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Para pendengar yang saya hormati, itulah relevansi dari Al-Baqarah 21 dan 22 dengan Al-Fatihah, sekali lagi menunjukkan yang kesekian kalinya bahwa Al-Fatihah adalah umul kitab. Al-Fatihah adalah umul Quran. Tidak berlebih-lebihan kita katakan seluruh ayat Al-Quran 6.000 sekian, 114 surat, pasti nanti akan ada akarnya di dalam Al-Fatihah. Akan saya lanjutkan, yang program saya pada sore hari ini ialah 21 sampai 24. Sekarang yang 20. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Allah sendiri pada awal surat Al-Baqarah berfirman, la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan dalam hal apa? Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu tersusun dengan bahasa yang indah. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini memang wahyu Allah. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang bisa nandingi Al-Quran. Niku la raiba fi. Lah, tetapi selain orang mukmin sangat mungkin yang ada yang punya raiba. Ada yang punya keraguan kepada Al-Quran. Maka ayat 23 ini sepertinya menantang kepada orang yang ragu pada Al-Quran dengan firman-Nya, wa in kuntum fi raibim mimma anzalna ala abdina. Kalau kamu semua ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ayo lek ngono, faktu bisuratin, buatlah satu surat saja, mimislihi, sebangsa Al-Quran. Kalau kamu tidak mampu, golek jaluk tulung nang kepada orang yang bisa menolong kamu. Wad'u suhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Segera pada ayat 24 Allah pun sudah ngedang-ngedangi. Fa illam taf'alu, mongko lamun ora bisa agawe sapa sira kabeh ing tandingane Al-Qur'an. Walan taf'alu, lan ora bakal bisa agawe sapa sira kabeh. Apa bedanya lam taf'alu dengan walan taf'alu? Lam taf'alu seurung iso agawe. Tapi kalau lan taf'alu ini adalah linafil mu'abbad, menafikan tentang bahwa kemungkinan sampai abadi tidak akan. Bahasa Indonesianya walan taf'alu, tidak akan. Maka, dan memang sudah ditebak, tidak ada yang bisa untuk menandingi Al-Quran ini. Dalam perjalanan sejarah, memang ada pada tahun ke-10 Hijriah, ada seseorang yang bernama Musailamah. Dia itu iri kepada Kanjeng Nabi. Lah iya, ini kan terutamanya sudah masa perkembangan Madinah. Muhammad itu loh, uang pindahan saka Mekah, banjur saiki ning Yasrib kok menjadi penguasa, pengikutnya menjadi banyak. Mung setahu saya dia senjatanya atau keistimewaannya karena mendapat wahyu Al-Quran. Oh, aku ya iso lek mengono wae ada Musailamah Al-Kadzdzab itu, tetapi dalam praktek bahwasanya juga tetap tidak bisa, sebab yang dibuat itu adalah
alfil, malfil, lahu danabun tawil, yang itu nilai balaghahnya, nilai sastranya rendah banget atau tidak ada nilainya gampangnya. Ah, wa in kuntum fi rabbin, buatlah yang menandingi Al-Qur'an, dan Al-Qur'an telah Allah sendiri telah berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nas. Lek pancen kowe gak iso nandingi Al-Qur'an, ya aja nyepelekake Al-Qur'an. Dan kenyataan kamu tidak akan bisa menandingi, maka fattaqun nar. Takutlah kamu kepada neraka yang harap tahu, allati waquduhan nas wal hijarah, yang urup-urupnya coro Jawa nih adalah annas, neraka itu adalah annasu wal hijarah. Annasu manusia, wal hijarah dan batu. Mengapa kok disebut-sebut yang namanya batu? Ada firman Allah di dalam surat Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Bahwa kamu semuanya dan benda yang kamu sembah selain Allah itu akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Makanya dibahasakan waquduhan nasu wal hijarah, sama waquduha urup alati waquduha kang utawi urup-urupe neraka iku annasu manusa wong sing nyembah reca, wal hijarah dan batu pada masa itu. Nah, sampai tadi saya katakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Itu tantangannya, sehingga jadi gampangnya diancam neraka. Begitulah orang-orang yang musyrik. Sekali lagi, para pendengar ingkang kawula hormati, kenyataan bahwa tantangan untuk membuat Al-Qur'an, tandingan Al-Qur'an, walaupun orang-orang Makkah itu juga ahli bahasa dan ahli sastra, untuk bandingan para pendengar yang saya hormati, ngeten mawon. Kita membaca hadis. Hadis itu ngendikane Kanjeng Nabi. Dan ngendikane Kanjeng Nabi itu juga nilai sastranya juga tinggi. Tetapi lalu kalau kita bandingkan dengan Al-Qur'an, sabdone Kanjeng Nabi kelawan firman Allah dibanding, tetap lebih tinggi firman Allah. Contoh sabdone Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, al hadis. Tetap nilainya lebih tinggi firmanipun Allah, yakni bahasa-bahasa di dalam Al-Qur'an itu. Ada sekali lagi tadi saya katakan, pada tahun ke-10 Hijriah ada Musailamah yang sampai lalu diberi julukan Al-Kazzab, yang bohong karena dia ngaku Muhammad oleh wahyu sangka Gusti Allah. Aku yo oleh wahyu. Ayo, rungokno wahyu sing diparingi Gusti Allah yang aku yo. Inna a'tayna kal jamahir fasholli li rabbika wajahir. Enten malih wattokhinati tohna. Apa tohina itu? Tepung. Orang yang tukang membuat tepung. Wal ajinati ajna. Orang yang membuat jeladren atau tepung yang telah diairi itu. Wal khobizati khobza. Sing gawe roti. Jadi bahasanya gawe tepung, gawe udekan roti, gawe roti. Ini bahasa yang oleh Musailamah dikatakan, aku oleh wahyu yang ini. Alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu danabu wabil wa hurtum tawil pun. Yang kalangan pemuka Arab saja menilai Allah apa Musailamah itu karangan, sehingga juga lalu dia diberi julukan Al-Kazzab, ngaku-ngaku mendapat wahyu dari Allah. Para miyarsa, Bapak Ibu yang saya hormati, 4 ayat ingkang kula aturake wonten ing menika sonten
inggih menika Al-Baqarah ayat 21 sampai 24. Ingkang Al-Baqarah 21 menika intine adalah ajakan juga sekaligus perintah kepada manusia untuk menyembah kepada Allah. Oke. Lalu alasan untuk supaya gelem nyembah iku dielingake manusane. Gusti Allah ki sing ndadekne kon niku lho. Gusti Allah iku uga sing ndadekake manusia-manusia sebelum kamu itu. Lah, didadekne Gusti Allah itu kan suatu kenikmatan. Terus emane? Gusti Allah itu sing menurunkan air dari langit, yang menyiapkan bumi untuk kamu tempat tinggal, juga langit untuk atap kehidupanmu, juga menurunkan air dari langit yang lalu menghasilkan tanaman-tanaman untuk rezeki bagi kamu. Ini itu loh sembahan. Dan itu ayat 22. Lalu relevan dengan itu, meskipun sekali lagi Al-Baqarah ini turunnya di Madinah. Jadi kelompok surat ayat Madaniyah. Kanjeng Nabi di Madinah pertama kali niku sebagian tantangannya ya mirip dengan tantangan manusia ketika di Mekah. Antara lain persamaannya. Ono ing Mekah ya dituduh Quran kuwi gak karangane Muhammad. Di awal-awal Madinah ya ono gak Quran iku karangane Muhammad dhewe iki. Maka lalu ada tantangan dari Al-Quran, wa in kuntum, kalau kamu ragu, buatlah. Malahan para miyarsa ingkang kawula hormati, di dalam surat Hud semula tantangannya, lek kowe ragu kepada Al-Quran, ayo gawe 10 surat. Lah, satu surat itu berapa? Minimal satu surat itu 3 ayat. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini sudah seandainya nurutin tantangan Allah, nurutin tantangan Al-Quran. Ayo gawe yo tandingan Al-Quran 10 surat. Ya masing-masing surat 3 aja cukup. Jadi 3 kali 10 ya 30. Tetapi tantangan 10 surat itu didokne di dalam Al-Baqarah ini, yakni faktu bisuratin. Wes sak surat wae. Jadi ditantang 10 surat. Seluruh Al-Qur'an itu kita tahu ada 114 surat. Ditantang gawe yo 10 surat wae, surat Hud. Tetapi itu pun tidak bisa. Tantangannya diturunkan. Ayo sak surat wae. Terus yang tantangan buatlah satu surat itu ini di Madinah satu kali, tapi sebelumnya ono ing surat Hud wis ono tantangan sing kaya ngono, ning surat Yunus sudah ada yang seperti itu, ning surat Al-Isra wis ono tantangan yang seperti itu. Tetapi sekali lagi di antara sing melu lomba nantang Al-Qur'an Musalamah yang walau wangkang kalau wau kula aturake karangannya hanya sedemikian rupa, orang Arab sendiri menilai bahwa karangan dari Musailamah ini tidak ada nilainya. Al-filu malfil, wa ma adraka malfil. Gajah, apa gajah itu? Tahukah kamu apa gajah itu? Binatang yang mempunyai ekor yang panjang, macam-macam. Terus jauh sekali mama nilai ini pun kalian Al-Quran. Para pendengar yang saya hormati, demikianlah dalam rangka membahas surat Al-Baqarah ayat 21, 22, 23, 24 pada sore hari ini. Moga-moga ada manfaat maslahahnya bagi kita semuanya. Ini lalu waktu saya serahkan kepada pengacara Mbak namanya apa? Pemandu. Oh, pemandu nggih, monggo. Nggih, pembawa acara atau pemandu nggih. Terima kasih Bapak. Monggo untuk Sobat Duta di rumah maupun yang berada di studio. Bagi Anda Sobat yang ingin bertanya ya seputar ayat yang sudah dibahas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 24 ya. Di mana tadi ada perintah Allah agar menyembah kepada Tuhan yang menjadikan manusia sekarang ini agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian juga mengapa
kita semuanya, manusia, dan juga menyiapkan bumi untuk tempat tinggal kita, menurunkan air dari langit, dan juga menyuburkan tumbuhan yang saat ini kita nikmati. Dan selanjutnya ini ada keraguan terhadap kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini pasti Allah memiliki suatu tantangan ya kepada orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang kafir ya, yang melakukan kebenaran Al-Quran dengan cara membuat satu surat apa saja ya, seperti isi dalam Al-Quran, meskipun sedikit, dan jika benar adanya dianjurkan untuk mengajak orang-orang bersaksi bahwa surat tersebut dibuat seperti Al-Quran. Dan di ayat yang terakhir Sultan, di ayat 24, jika kita tidak mampu untuk memenuhi tantangan Allah untuk membuat satu surat seperti surat yang terdapat pada Al-Quran, maka kita semua diharuskan untuk menjaga diri kita dari api neraka dengan cara beriman kepada Allah SWT, kemudian juga beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman juga kepada Rasul-Rasul Allah, serta dengan menjalankan semua kewajiban yang diperintahkan Allah, serta menjauhi larangan dari Allah. Monggo sebelutan yang ingin bertanya, sudah ada ini ternyata, silakan. Ya, monggo. Pertanyaannya, lihat dari perkembangan sejarah Islam, banyak orang-orang pada zaman Nabi yang meragukan keaslian dari Al-Quran. Ya. Bahkan banyak yang mengatakan Al-Quran itu adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, apa saja nilai-nilai keistimewaan Al-Quran sehingga tidak ada orang yang bisa menandinginya? Terus mawon Pak G. Oh iya, berarti pertanyaan dulu nanti baru dijawab. Oh nggih, leres. Satu persatu. Oh, ngiriin. Ya silakan nggih, kalau ada yang lain monggo. Iya. Mungkin sobat-sobat semuanya yang di rumah juga bisa bergabung melalui WhatsApp kita di 0899034440 untuk bertanya ya di kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan lagi yang di studio juga boleh bertanya. Ya, mau dibahas dulu Bapak? Nggih. Ya, satu pertanyaan. Iya, dulu. terima kasih. Dados pertanyaan kula wau. Allah menantang, ayo tandingono Al-Quran. Tapi tidak ada yang bisa nandingi. Di mana sih nilai-nilai keistimewaan Al-Quran itu? Kok sampai manusia ora iso menandingi? Satu, bahwa Al-Quran itu dari segi bahasanya, bahasa Arabnya namanya balaghah, nilai balaghahnya tinggi. Mungkin kalau dibahasakan nilai sastranya tinggi. Dan orang-orang Arab itu sebenarnya juga ahli sastra, tapi tidak bisa menandingi tentang Al-Quran. Nomor kali ialah Al-Quran menyampaikan berita masa lampau. Ada firman, dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik, keterangan tentang Nabi Zakaria yang lebih detail, keterangan tentang Nabi Yusuf yang di Pulau Soro oleh saudara-saudaranya yang lebih detail, itu adalah Kanjeng Nabi tidak pernah tahu. Tapi ada wahyu dari Allah. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Juga tentang Nabi Zakaria yang sebenarnya bersaing dengan para rahib untuk siapa yang berhak memelihara bayi Maryam. Niku juga keterangannya dari wahyu Allah ada di dalam surat Ali Imran. Jadi menerangkan hal-hal yang gaib, yang masa dulu. Juga Al-Quran mengestimatkan hal yang belum terjadi. Misal Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, Rum dikalahkan dekat dari daerah Arab ini, nantinya dia akan menang. Itu dalam surat Ar-Rum. Nah, ketika wahyu ini turun,
itu belum terjadi. Berarti wahyu Al-Quran mengestimatkan sesuatu yang akan terjadi. Lebih-lebih yang menyangkut keimanan kita tentang swarga, tentang neraka, pahala di surga, siksa di neraka, dan seluruh macam-macam. Itu keistimewaannya dalam yang namanya Al-Quran. Itulah kalau diringkas bisa memberi informasi masa lampau yang sebenarnya Nabi sendiri tidak mungkin tahu. Dua, bisa memberi informasi tentang sesuatu yang akan datang. Lalu Al-Quran juga mempunyai struktur sastra yang tinggi yang tidak bisa ditandingi. Itu salah satu saja atau sebagian saja dari keistimewaan Al-Quran ingkang si tantangan yang dilontarkan ini, dan insya Allah ila yaumil qiyamah tantangan ini tidak akan ada yang bisa untuk meladeni tantangan tersebut. Itu jawaban pertanyaan follow-up. Terima kasih. Yang pertama tadi ya, nilai-nilai keistimewaan Al-Quran ini salah satunya ya bisa memberikan informasi ya, baik itu informasi masa lampau, masa yang akan datang, dan juga struktur sastra yang tinggi. Monggo, bila ada pertanyaan lagi untuk teman saya ada di rumah maupun yang ada di studio, kami tunggu ya kurang lebih hingga pukul menit 45. Iya, tapi lebih cepat juga lebih cepat lebih baik. Silakan coba kita semuanya yang ada di rumah maupun yang di studio, masih ada pertanyaan yang mengganjal ya seputar yang tadi yang sudah dibahas, surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24. Monggo, ada pertanyaan lagi? Ya, ini tadi kan membahasnya ayat 21 sampai 24, intinya kita disuruh bertakwa ya. Iya. Jadi terus habis itu tiba-tiba ada kenapa kok tiba-tiba ada yang menantang tadi itu, menantang dari ini Tuhan yang memberikan, ya. Allah yang memberikan tantangan ya bagi orang-orang yang musyrik. Iya. Jadi ini berarti tambahan pertanyaan dari pemandu kan, ngoten? Oke, tidak apa-apa. Tapi saya turutin Bismillahirrahmanirrahim gini. Tadi di awal, ketika dulu kita membahas identitas manusia, ngoten nggih? Yakni ada muttaqin, ada mukminin, ada munafikin. Tentang yang munafikin saja saya cuplik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Berarti terusnya mana? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Lah, niki ayat sebelumnya. Jadi menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman ini memang tentu ada motivasi dia ragu kepada Al-Quran. Makanya wa in kuntum fi raibim mimma nazalna itu jawab daripada beberapa perilaku munafikin yang ada pada ayat sebelum ini, yakni di sekitar ayat 13, 14, 15 sampai 20 sudah kita bahas seminggu yang lampau. Kenapa ini tiba-tiba Allah memunculkan tantangan? Ada kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Monggo, pemirsa semuanya masih kami tunggu pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan soal Islamic ini ya. Kita mau lebih spesifik membahas surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 24. Jadi sudah ada pertanyaan tentang nilai-nilai keistimewaan dari Al-Quran. Kemudian juga kenapa tiba-tiba Allah memunculkan tantangan ya untuk munafik. Ada pertanyaan lagi pemirsa di studio maupun yang ada di rumah. Yang di rumah bisa gabungan juga di via WhatsApp kami di 08990244444. Mau berbincang-bincang sedikit boleh ya. Di via teleponnya 0352461394. Monggo.
Bagi yang ingin bertanya, nanti kami tunggu. Biasanya hingga pukul berapa ya? Oh, ini sudah selesai. Lanjut. Ya, karena sebelumnya sudah ada sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, yang di studio maupun yang di rumah ya. Monggo Bapak, untuk pertemuan kali ini kajiannya ini mungkin ada yang mau disampaikan, tambahkan. Tadi matur nuwun. Jadi tiga identitas itu yang unik begini. Tentang ketika Allah menyampaikan muttaqin, Allah berfirman, la raiba fi, tidak ada keraguan. Tapi setelah itu Allah menerangkan ayat tentang kafirin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu ini harus ada penjelasan. Kafir itu ada yang kafir sampai dibawa mati, ada kafir yang tidak sampai dibawa mati. Contoh kafir tapi tidak dibawa mati, akhirnya masuk Islam. Misalnya, selain semuanya banyak, Umar bin Khattab. Contoh, dulunya penyembah berhala, lalu menjadi iman, menjadi pemimpin Islam. Tetapi di luar itu ada juga kafir yang memang selamanya kafirnya serius banget, gampangnya sebangsa Abu Jahal, sebangsa Abu Lahab. Terhadap sebangsa Abu Jahal, Abu Lahab inilah ada ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir yang macam itu, kamu ingatkan maupun tidak kamu ingatkan, sama saja, mereka tetap tidak iman. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka telah ditutup, dicap dari Gusti Allah sebagai orang yang kafir itu. Itulah sekali lagi saya memahami hati kecilnya Mbak Pemandu, bahwa kok loncat, sepertinya tahu-tahu kalau kamu ragu-ragu apa sebabnya, ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya. Kajian di minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih banyak untuk Bapak Kiai Haji Imam Sayyidi Farid yang telah memberikan kajian tafsir Al-Quran sore hari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.